Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Salsabila dengan NIM 2310951024 dari kelompok 28 Praktikum Sistem Kendali dengan asisten Uni Fadila Amanda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban responsi modul 2. Soal pertama, itu apa itu diagram blok dan jelaskan komponen-komponen penyusun diagram blok sistem servomekanisme untuk lengan robot di bawah ini. Nah, jadi ini adalah diagram blok untuk servomekanisme lengan robot. Nah, untuk diagram blok itu sendiri, diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Nah, komponen-komponen yang ada pada servomekanisme tadi untuk lengan robot tadi, itu pertama ada set point yang merupakan nilai referensi atau posisi yang diinginkan dari lengan robot. Contohnya kita pengen 45 derajat atau 60 derajat gitu. Lalu komponen kedua itu adalah error yang mana dihitung dari selisih antara set point dan proses variabel. Selanjutnya ada controller yang mengolah nilai error dan menghasilkan kontrol variabel. Untuk selanjutnya itu ada aktuator atau motor yang menerima sinyal kendali dari controller dan mengubahnya menjadi gerakan fisik, misalnya torsi atau gaya. Lalu ada control object. Nah, control object ini lengan robotnya, bagian fisik sistem yang dikontrol, yaitu lengan robot. Lalu ada kontrol variabel. Nah, ini posisi aktual dari lengan robot setelah digerakkan oleh aktuator. Lalu ada position sensor yang mengukur posisi aktual dari lengan robot dan mengirim nilai ini kembali ke sistem. Lalu ada position feedback, merupakan posisi aktual yang dikirim kembali untuk dibandingkan dengan set point-nya tadi. Selanjutnya ada soal nomor 2. Jelaskan pengertian dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Gambarkan masing-masing blok diagramnya dan tuliskan bentuk fungsi alihnya. Yang pertama itu adalah lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem yang tidak memiliki umpan balik. Nah, untuk diagram bloknya itu ini, yang mana pada diagram blok ini itu ada input, yaitu notasinya RS, lalu ada subsistem GS, lalu ada outputnya CS. Nah, untuk fungsi alihnya, ini persamaannya, mana CS itu didapatkan dari input yang dikalikan dengan subsistemnya, GS dikali dengan RS. Nah, untuk fungsi alihnya itu CS, CS per, aduh, per RS itu sama dengan GS. Nah, ini adalah fungsi alih dari lingkar terbuka. Oke, selanjutnya itu adalah lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Nah, jadi perbedaannya itu ada pada umpan baliknya. Di sini ada umpan balik, yang mana subsistem HS yang dihubungkan ke titik penjumlahan. Nah, untuk persamaannya tuh bisa kita lihat di sini, yang mana CS ini didapatkan dari ES dikali dengan GS. ES adalah error, GS adalah subsistemnya. Sedangkan ES itu didapatkan dari RS dikurang BS. BS itu tadi yang bagian feedback. Gen feedback ini. Nah, BS ini didapatkan dari CS dikali dengan HS. Nih, kita lihat ya. Nah, ini CS dikali dengan HS. Kita substitusikan nilai BS ke persamaan ES. Ke sini ya berarti. Itu
Terus ES ini yang udah kita substitusikan nilai BS tadi, kita substitusikan pula ke CS. Nah, jadi didapatkan CS sama dengan RS dikurang CSHS ya, dikali dengan GS tadi. Oke, sehingga persamaan alihnya, persamaan fungsi alihnya didapatkan GS per 1 ditambah GS dikali dengan HS. Nah, ini persamaan untuk lingkar tertutup. Nah, perlu diperhatikan, di sini ada tanda plus nih. Nah, dia plus ketika dia masuk ke kutub negatif atau negatifnya. Kalau dia masuk ke yang positif, maka nanti jadinya minus 1 dikurang GS kali HS. Kalau dia minus, maka dia akan jadi positif. Oke. Soal nomor 3. Jelaskan tentang konstanta pengalih Kp, gambarkan blok diagramnya, dan tuliskan bentuk fungsi alihnya. Jadi, pada sistem kendali terdapat konstanta pengalih yang biasanya itu disimbolkan dengan K atau Kp. Konstanta pengalih ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Di sini, dia tuh sama, hampir sama ya diagram bloknya dengan sistem kendali lingkar terbuka tadi. Perbedaannya cuma ada di pengalinya, ada konstanta pengalih. Sehingga untuk persamaannya atau fungsi alihnya itu sama. Bedanya cuma dikali dengan KP saja. Oke, soal selanjutnya itu jelaskan secara rinci mengenai pengendali integral, pengendali derivatif, dan pengendali proporsional, integral diferensial atau PID, beserta blok diagram dan persamaannya. Nah, pertama-tama itu sistem pengendali PID, proporsional integral derivatif, merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri. Pengendali PID terdiri dari dari tiga komponen pengendali, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Nah, pertama itu proporsional ya. Ini ada diagram bloknya, yang mana ini adalah error. Terus ini sinyal kontrolnya. Terus ini ada konstanta proporsional. Sehingga didapatkan persamaannya kalau dalam domain waktu itu UT sama dengan KP ET dikali dengan eh, errornya. Terus kalau di dalam domain Laplace didapatkan US per ES sama dengan KP. Oke, selanjutnya adalah integral. Ini diagram bloknya, itu ada error, terus dikalikan dengan KI per S, ini dalam domain Laplace ya. Eh, dan ini adalah sinyal kontrolnya. Dalam penganalisis sinyal integral, nilai error R diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, ini dalam domain waktu ya. Nah, ini dalam domain waktu ya. Kalau dalam domain Laplace tuh US per ES sama dengan KI per S. Pengendali integral itu berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tunak lama untuk dicapai. Oke, selanjutnya itu adalah derivatif. Ini untuk diagram bloknya itu ada error, sinyal errornya, ada konstanta derivatif, lalu ada sinyal kontrolnya. Nah, untuk pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal errornya, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, ini persamaan dalam domain waktu. Dalam domain Laplace-nya itu S per S sama dengan KdS. Pengendali ini digunakan untuk mempercepat respon transien meskipun memiliki kekurangan, yaitu
dapat meningkatkan the raw system. Sistem pengendali PID bisa berupa kombinasi antara proporsional, integral, dan derivatif, bergantung pada respon sistem yang diinginkan. Apabila ketiga jenis pengendali tersebut digunakan, maka persamaan yang menyatakan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu kontinu adalah tinggal kita jumlahin aja persamaan masing-masing dari pengendali tadi yang integral, derivatif, sama proporsional. Nah, kalau dalam Laplace-nya itu Kp tambah Ki per S tambah Kd S. Nah, untuk diagram blok yang perpaduan antara proporsional, integral, derivatif tadi ini, PID tadi. Nih, jadi di eh, bagian pengalinya ini diparalelkan. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya, jelaskan apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2. Pertama itu ada time constant, notasinya TC, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhirnya. Terus dua, rise time, eh, notasinya TR, itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhirnya. Yang ketiga itu ada settling time, notasinya TS, yaitu waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state-nya. Yang keempat ada delay time. Notasinya TD. Waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima itu adalah maksimum percent overshoot atau notasinya MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Itu cara menghitungnya C ketika dia CP dikurang C ketika tak hingga per C ketika tak hingga dikali dengan 100%. Untuk nomor 6 itu ada time peak, notasinya TP, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama kali eh, dari overshoot. Oke, soal selanjutnya itu kita diminta untuk menyederhanakan diagram blok di bawah ini. Yang mana pada diagram blok ini itu terdapat tiga feedback. Nih, feedback 2, feedback 1, feedback 3. Nah, di sini berarti ada tiga lingkar tertutup. Namun, kita tidak bisa langsung menyederhanakan lingkar tertutup ini. Karena terdapat dua lingkar tertutup yang beririsan di sini. Dan lingkar tertutup lingkar tertutup 1 dan 2 itu merupakan bagian dari lingkar tertutup 3. Sehingga tidak bisa kita sederhanakan langsung. Nih lingkar tertutup 3, ini lingkar tertutup 2, ini lingkar tertutup 1. Nah, caranya gimana? Caranya kita lihat nih, di sini ada titik percabangan. Titik percabangan ini bisa kita pindahkan ke sini. Sehingga lingkar tertutup kedua dan ke satu itu tidak beririsan lagi. Nah, caranya tinggal kita geser, terus bagian feedback di sini, itu kita kalikan dengan 1 per subsistem yang kita lewati tadi. Yaitu G4, berarti dikali dengan 1 per G4. Nih. Oke, secara jelasnya kita lihat di sebelah sini. Nih. Ini ya bentuknya ketika ketika udah kita pindahin. Nih. Sehingga lingkar tutup pertama itu bisa kita sederhanain.
Dengan cara yang seperti tadi di soal nomor 2, didapatkanlah hasilnya G3 kali G4 per 1 dikurang G3 kali G4 kali H1, yang mana H1 adalah feedbacknya. Nah, kenapa di sini minus? Karena kita masuknya ke yang positif, jadi di sini minus. Oke, kita tulis ulang diagram bloknya dengan subsistem yang telah kita sederhanakan tadi. Subsistem. Lingkar tertutup yang udah kita sederhanakan tadi. Nih, bentuknya. Terus kita lihat, masih ada nggak yang bisa disederhanain? Masih, yaitu lingkar tertutup 2. Nih, sih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan cara ini adalah seri ya. Ini hubungannya seri, jadi bisa langsung dikalikan aja. Berarti G2 kali G3 kali G4 per 1 dikurang G3 kali G4 H1 per 1 ditambah. Kenapa ditambah? Karena dia masuknya ke minus. Jadi kita tambah. Oke. 1 ditambah subsistem tadi. Kita masukkan. Terus dikali dengan feedbacknya. Ini feedbacknya. H2 per G4. Nah, karena di sini G4 juga ada, bisa kita coret. Oke, kita tulis ulang persamaannya di sini. G2 kali G3 kali G4 per 1 dikurang G4 kali G3 kali H1 per 1 dikurang. Nah, ini udah langsung disamakan penyebut ya. 1 dikurang G3 kali G4 kali H1 ditambah G1 kali G3 kali H2. Nah, di sini kan nanti kita bakal kali silang ya kan. Ini bisa pindah ke atas kan. Nah, sehingga ini bisa dicoret dengan ini. Hingga didapatkan hasil akhirnya ini. Nah, untuk hasil akhirnya. Kita tulis ulang. Kita kita sederhanakan berarti kan lingkar tertutup 2 tadi. Jadi kayak gini. Nah, ini juga terhubung seri. Sehingga bisa langsung kita kalikan saja. Dan akhirnya kita bisa menyederhanakan lingkar tertutup 4 ini. Masya Allah. Apa sih? Ya, kita sederhanakan lingkar tertutup 3. Dengan cara yang sama, itu subsistemnya yang ini dibagi dengan 1 ditambah, karena dia masuk ke minus ya, ditambah dengan subsistem dikali dengan feedbacknya. Feedbacknya tadi H3. Nih, udah dikali di sini. Nih. Dengan cara matematika biasa, kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Sehingga didapatkan hasil akhirnya itu nih, fungsi alihnya. Nih. Terus kita bisa bikin blok diagramnya lagi yang sangat sederhana, yang cuma ada satu subsistem saja ini. Oke. Lalu kita bisa menceknya apakah ini betul atau tidak. Itu dengan cara mason. Sini cara mason. Mana M1 ini adalah jalur majunya, penguatan jalur majunya. Jalur majunya kan di sini cuma ada satu ya. Nih, 4, 5, 6 gitu ya. Sini ada jalur sama ya udah anggap aja. Nah, jalur majunya itu cuma 1 sampai 6 kan, tidak ada eh, jalur maju yang lain gitu. Sehingga penguatan jalur majunya adalah G1 kali G2 kali G3 dikali G4. Nah, ini adalah penguatan jalur majunya. Selanjutnya kita cari penguatan feedbacknya atau loopnya. Pertama, kita ada loop 1 ya. Loop 1, tutup. Kita hapus dulu.
Nah, di sini saya loop satunya yang gede ini. Loop satu. Nah, penguatan loop satu ini adalah subsistem yang ada pada eh, pada jalur itu, daripada loop itu, terus dikalikan dengan feedbacknya. Dan jangan lupa untuk memperhatikan tanda minus di sini. Nah, jadi untuk loop satu itu subsistemnya ada G1, G2, G3, dan G4 dengan feedback adalah H3 yang masuk ke sumbu minus, ya kutub minus, sehingga minus H3 jadinya kan. Jadi minus G1, G2, G3, G4, H3. Nah, ini untuk penguatan loop satunya. Terus penguatan loop duanya, untuk loop duanya ini saya pakai LT2 ini, loop duanya. Nih, ya udah, ini diabaikan ya. Ini nggak ada tuh perubahan-perubahan kayak gitu tuh. Nah, kita dapatkan juga penguatannya itu minus G2, G3, H2. Oke. Selanjutnya ada L3, loop 3. Loop 3 itu yang loop satu ini. Itu G3 dikali G4 dikali dengan H1. Oke. Lalu kita cari delta satu ini adalah maksudnya itu ketika jalur maju ini kita hapus, apakah loopnya masih ada gitu. Buktinya ketika kita hapus, nah ketika kita hapus jalur ini, ya kita hapus. Nah, loop ini nggak akan ada lagi kan? Semua loop, baik itu loop satu, loop 2, loop 3 nggak ada kan? Berarti satu dikurang nol karena nggak ada loop yang tersisa. Begitu pula dengan eh, delta 2, begitu juga dengan delta 3. Oke, sehingga delta satunya sama dengan satu, delta 2 juga sama dengan satu, delta 3 juga sama dengan satu. Lalu selanjutnya kita harus mencari deltanya. Delta ini apa? Delta ini didapat dari satu dikurang dengan penguatan loop yang tidak saling eh, tidak saling berikatan gitu. Itu tadi kita dapat L1 tambah L2 tambah L3 tadi ya. Nih, sampai L3 cuma. Nah, di sini kita substitusikan aja nilai ini. Nih, penguatan loop tadi yang udah kita dapatkan. Itu satu ditambah G1, G2 kali G3 kali G4, H3 ditambah G2 kali G3, H2 dikurang G3 dikali G4 kali H1. Nah, terus untuk persamaan fungsi alihnya itu tuh rumusnya di sini nggak dibikin ya. Em, M1 ya, M1 dikali dengan delta satu. Karena cuma ada satu apa ya, satu jalur maju. Terus satu dikurang dengan langsung aja per delta. Nah, sehingga didapatkan ini. Kita sederhanakan lagi. Jadinya, maaf. Jadi dapatnya sama kan? Sama dengan hasil yang
dengan hasil yang kita selesaikan dengan cara eh, penyederhanaan ini, penyederhanaan diagram blok. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.